Mobil semewah Alphard, tapi harganya semurah Avanza. Mobil apakah ini? Kita cek sama-sama, teman-teman. Ini ada Mazda 8 tahun 2012 nih. Ada fitur apa aja kok bisa dibilang semewah Alphard? Kita mulai dari bagian depan, teman-teman. Ini sudah lampunya pakai proyektor ya. Di zaman segini udah pakai proyektor canggih amat, teman-teman. Ya, di bagian grill depannya udah mantep banget ini. Lambang apa ini? Ini dia lambang Mazda ya, mobil Mazda. Kemudian di bawah juga udah ada fog lamp ya, fog lampnya juga kuat banget ya. Ini udah pakai chrome. Kemudian di bagian samping sini, teman-teman, ini rodanya udah pakai roda 16 inch ya, tapi ini banyak gede, jadi kelihatannya tinggi. Ground clearance-nya nggak terlalu rendah ya, walaupun ini basicnya sliding door. Nah, di bagian sini ya, ini udah pakai chrome juga untuk handle pintunya. Nah, di atas ini udah ada sunroof, teman-teman ya. Nah, kita intip sedikit bagian interiornya seperti apa. Joknya udah kulit, teman-teman ya, captain seat, dan ini udah bisa disambung juga untuk bagian jok tengah. Di bagian jok depan, nah ini udah elektrik ya, udah pakai elektrik. Kemudian kuncinya udah keyless, dia udah ada heaternya. Kuncinya tipis tapi nggak setipis kesabaranmu. Kita kepoin bagian belakangnya seperti apa. Bagian belakangnya kita cek. Pintu bagasi belakang udah pakai power back door, teman-teman. Cukup dibuka dari remote ataupun dipencet dari sini udah bisa. Akses di mana saja bisa. Dan yang paling unik dari mobil ini adalah baris ketiga dari kursinya ini bisa dilipat, dan untuk naikinnya cukup dari sini, teman-teman. Tuh, gimana coba ya? Udah otomatis, udah sliding door, bahan joknya kulit, kemudian juga kompartemennya luas banget. Nah, ada apa aja di fitur dalamnya, di interior? Kita seperti biasa, kita tes jalan, kemudian juga kita ulik fitur-fiturnya. Oke, teman-teman, let's go. Oke, teman-teman, kita udah ada di dalam kabin Mazda 8 tahun 2012. Kesan pertama adalah mewah dan lega nih. Kenapa bisa mewah kesannya? Udah ada sunroof ya. Kemudian joknya udah elektrik, dan di sini fitur-fiturnya udah canggih banget. Di tahun 2012 mungkin mobil lain belum ada yang pakai heater. Di sini udah dipakein heater nih. Buat mobil MPV jarang banget ya. Udah ada heater, AC-nya udah dual zone, teman-teman ya. Kemudian untuk pengaturan AC belakang udah triple blower ya. Jadi nggak sampai kedinginan atau kepanasan ya. Jadi nggak rebutan, untuk anginnya bisa diatur sendiri-sendiri by seat ya. Kemudian jok tengahnya juga udah captain seat, dan dia bisa disambung juga ya. Kondisional, kalau misalkan penumpangnya lebih banyak bisa disambung. Jadi buat lebih banyak orang bisa 3 ya. Nah, di sini juga udah ada armrestnya. Tuh. Jadi kesan mewahnya tuh memang udah kental banget. Kemudian nih, ini cc-nya cuma 2200 ya, Sky Active. Pokoknya banyak kayak ini, udah transmisinya juga Tiptronic. Dan kalau teman-teman tahu nih, ini desain odometernya nih. Aduh, ini kayak udah ada ambient light-nya gitu deh. Kesannya tuh kayak digital gitu. Padahal sebenarnya ini ada lampu di sini nih. Kita tutup tuh lampunya tuh. Itu. Nah, pengaturan AC di sini udah bisa kita lihat. Nah, untuk tahun segini nih kondisinya bagus banget ya. Karena kita beberapa kali pegang stok ini. Biasanya kelemahannya ada di LCD sini ya. Untuk lampiran layarnya udah agak buram. Nah, di sini kelebihannya juga untuk head unitnya udah di custom ya, teman-teman. Ini udah pakai Android, jadi kesannya lebih antik, bukan antik, jadi lebih modern lagi ya. Kalau yang mungkin bawaan aslinya head unitnya biasanya udah pada buram ya, karena memang kejemur, kena panas, kena dingin. Jadi kualitasnya untuk LCD-nya udah jadi nggak bagus lah. Nah, ini udah
upgrade ke yang Android teman-teman. Kita coba dulu mesinnya ya. Mesinnya dulu kita pastiin kondisinya seperti apa. Seperti biasa kaki-kaki juga sama transmisinya. Ini transmisinya belum pakai CVT deh, jadi mungkin masih bandel ini ya. Nah ini kita udah lewatin beberapa polisi tidur, masih senyap. Ini juga untuk spion udah retract ya. Kemudian di sini udah pakai panel wood juga ya. Untuk handle di door trimnya udah pakai panel wood. Nah kemudian untuk buka tutup sunroof ada di sini. Ini juga bisa pakai dua mode ya, bisa tilt aja untuk buka sedikit atau sunroof untuk buka full ya. Nah seperti ini udah auto ya. Kemudian kita tutup. Nah ini tilt ini fungsinya biasanya buat kalau kita ngerokok nih ya, biar ada udara bisa keluar dari depan tuh. Nah kita pencet yang tiltnya ya. Nah seperti ini. Nah ini biar ada, kalau apa ngerokok asapnya keluar lewat situ. Kita tutup lagi karena takut hujan teman-teman. Nah oke, kita masih macet, kita ngelak dulu nih. Nah di sini juga untuk kompartemennya udah ada cup holder ya. Tengah ini juga bisa dilipat ya. Kalau teman-teman kira-kira misalkan dirasa ini sempit, nah ini bisa dilipat ya untuk holdernya. Dan kita bisa buka lagi. Nah seperti ini. Di sini untuk tombol buka tutupnya ada di sini ya, buka tutup pintu ya. Sliding doornya ada di sini nih. Nah ini termasuk buka bagasi juga lewat sini ya. Dan ini pun bisa dipakai mode on off ya. Jadi kalau misalkan teman-teman takut dipakai mainan anak-anak, pintunya bisa di offin ya untuk auto sliding doornya. Kemudian di sini ada kompartemen juga. Di sini ada buat asbak nih. Zaman dulu itu memang udah ini banget ya, komplit banget nih asbaknya, udah masih bisa di replace ininya buat buangnya di sini. Nah ini ada output ininya ya, power ya di sini. Nah lega banget tuh konsolnya ya, bukan konsul ini kompartemen ya, di bawah juga ada. Jadi pokoknya mobil ini kesannya lega, mewah. Dan yang bikin kita shock adalah ya kita sendiri nih yang jual shock loh. Harganya murah banget teman-teman. Bayangin mobil semewah ini ya, mungkin fiturnya hampir semewah Alphard, tapi harganya range kisarannya di harga Avanza ya. Hanya 100 jutaan ini teman-teman. Hanya 100 jutaan udah bisa dapat mobil sekeren dan semewah ini. Udah ada sunroof 3 baris. Coba kurang apa lagi? CC-nya juga nggak gede-gede banget, 2200 cc ya teman-teman. Mazda ini memang kan yang paling konsisten ya. Dia kualitasnya langsung dari Jepang, karena sampai hari ini dia masih build up ya. Produksinya masih di sana. Jadi datang ke sini udah dalam bentuk mobil utuh ya, bukan CKD gitu ya kalau build up itu. Jadi kalau CKD itu kan assembly-nya di sini ya. Gitu. Nah, ini Mazda ini paling konsisten ya. Dia build up terus. Jadi kualitasnya pasti terjaga. Kesan kedapnya, kesan mewahnya udah pasti nggak luntur dimakan waktu. Nah, oke teman-teman. Kita break dulu sebentar nih. Ini macetnya nggak selesai ini. Nah, akhirnya teman-teman kita dapat juga nih jalanan kosong nih. Kita cus aja langsung ya. Kita coba transmisinya nih. Tuh, liatin coba teman-teman. Kerasa nggak? Ini kita lagi ngebut nih ya di dalam, tapi masih kondisi senyap ya. Ini transmisinya responsif banget ya. Jadi nggak ada delay, nggak ada jedak ya. Kita gas dari awal, nggak ada kendornya. Ini transmisinya udah ada mode triptoniknya ya. Nah di sini kalau kita pakai mode drive biasa, indikatornya di sini udah nyala dengan sendirinya ngikutin. Nah kita mau atur pakai triptoniknya ya. Nah di sini indikatornya di manual ya. Kita coba triptoniknya masih enak atau enggak. 3 masih enak teman-teman. Nah kita jalanan masih rame, coba kita turunin. Masa oke.
approve semua. Kaki-kaki, transmisi, ya, mesin semua dalam kondisi sehat teman-teman. Ya, jadi jangan sampai nih kelewatan, jangan sampai lepas nih. Ya, ini mobil cakep banget ya, udah mewah, murah, kondisinya istimewa lah, istimewa dengan kilometer 100.000 ya, 100 ribuan ini kilometernya teman-teman. Tahun 2012 berarti kurang lebih udah 13 tahun, tapi kondisinya masih enak banget. Tuh, mesinnya halus, berasa banget. Padahal ini cc-nya 2200 ya. Ini juga pakem nih, tuh teman-teman. Ini udah double disc brake ya. Nah, AC-nya dingin banget dari tadi nih. AC-nya dingin banget ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin beda frekuensi ya, untuk standar dingin ini kita bisa atur ya, karena ini dual zone ya, kanan kiri teman-teman boleh atur. Kalau misalkan supirnya senang dingin, teman-teman di sebelah duduk pingin yang agak anget, nah itu tergantung teman-teman ya, mau diatur berapa derajat. Nah, ini udah ada mode pengaturannya. Kemudian ini juga untuk joknya nih, kita tadi udah spill ya, joknya ini udah ada heater teman-teman. Nah, pengaturan heaternya di sini nih. Ini ada dua mode ya, ini yang low ya, ini yang anget-anget kuku kali ya, atau anget-anget tai ayam kali. Nah, kalau ini panas banget, tapi saran kita jangan panas-panas, takutnya mungkin kalau telur bisa matang nih teman-teman ya. Ya, takutnya. Jadi yang ini aja, kalau misalkan teman-teman pas nyetir malam gitu kan, pakai AC dingin gitu, tapi kalau nggak di AC panas ya, boleh deh dikombinasi ya, dinginnya dari blower ini nih, panasnya dari, jadi angetnya gitu, di mix gitu ya. Gitu ya. Oke teman-teman, balik lagi nih. Pokoknya teman-teman yang mau tahu lengkap mobil ini boleh WA dulu deh ya. Boleh WA di nomor di bawah ini, atau mungkin datang aja lah ya. Datang ke showroom kita, ada di Point Small Square Lebak Bulus ya, Jakarta Selatan di basement 3. Nanti ketemu dengan saya Ade ya. Oke teman-teman, jadi jangan lama-lama, jangan nunggu-nunggu, langsung aja ya, kontak Ade atau datang langsung ke Point Small Square Lebak Bulus. Kita tunggu ya, siapa yang cepat dia yang dapat ya. Mobil mewah, semewah Alphard, seharga Avanza. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, likes dan komen ya. Jangan lupa di komen nih ya, buat masukan teman-teman, kita ikutin ya. Kalau ada teman-teman saran atau mungkin ada usul buat review-review mobil stok kita, boleh langsung tulis saja ya. Makasih teman-teman, bye.